Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Nah, seperti yang kalian lihat di judul, jadi video kali ini saya akan membahas hal-hal apa saja sih yang bisa membuat warung sembako kita itu bangkrut. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya usaha sembako itu bisa dikatakan usaha yang penuh dengan tantangannya ya. Kelihatannya memang dari luar warung sembako itu mudah, kemudian tidak perlu keahlian khusus dan juga tidak memerlukan modal yang banyak gitu teman-teman. Tapi sebenarnya ketika warung sembako itu sudah berjalan, nah disitulah tantangannya. Tantangannya itu bukan hanya sekedar persaingan dengan antar warung sembako saja atau persaingan antara warung sembako kita dengan minimarket modern, tapi juga tantangannya adalah dengan pelanggan juga teman-teman. Pelanggan yang sering ngutang, kemudian harga barang yang fluktuatif alias barangnya itu kadang naik, kadang turun. Kemudian tantangan juga di stok barang, kadang stok barang yang di distributor resmi itu kosong, jadi kita harus mencari toko grosir yang menjual barang yang kita butuhkan dengan harga yang murah, agar supaya kita bisa menyesuaikan dengan harga jual yang ada di warung kita. Contohnya seperti itu teman-teman. Jika kita tidak cermat dalam menghadapi hal-hal tersebut, bisa-bisa usaha warung sembako kita itu bangkrut. Nah, jadi bagaimana sih caranya mengelola warung sembako agar supaya tidak bangkrut? Simak terus videonya sampai dengan habis. Tips yang pertama, selalu tanya ke pembeli barang apa saja yang mereka mau kita sediakan di warung kita. Ini cara saya untuk terus melengkapi barang di warung saya, teman-teman. Saya selalu menyediakan selembar catatan yang isinya barang-barang yang disarankan oleh pembeli untuk saya stok di warung. Nah, seperti yang kalian lihat, catatan ini teman-teman berisi juga barang-barang yang akan saya belanja keesokan harinya. Baik barang yang baru disarankan oleh pembeli dan juga barang-barang yang stoknya menipis. Nah, dengan ada catatan seperti ini, kita bisa tahu teman-teman keesokan harinya kita mau beli barang apa ya yang habis. Nah, seperti itu. Itu hanya sebagai pengingat saja. Jadi, saya hanya mencatat saran pembeli untuk barang yang mereka ingin saya stok di warung jika ada minimal 5 atau lebih pembeli yang menyarankan barang yang sama. Karena jika hanya 1 atau 2 pembeli yang menyarankan, maka kemungkinan besar barang tersebut akan lambat perputarannya. Karena hanya dicari sedikit orang. Resikonya akan ke modal kita teman-teman, di mana modal kita pastilah tertahan lama. Apalagi kalau barang yang disarankan merupakan makanan yang punya masa kadaluarsa. Bisa-bisa bukan hanya tertahan, tapi hangus modal kita. Sehingga seperti yang saya bilang di atas, kita tunggu sampai ada beberapa orang, minimal 5 lah yang mencari atau menyarankan barang yang sama. Barulah kita stok barang tersebut. Karena itu artinya barang tersebut akan cepat laku atau cepat terjual. Tips yang kedua, disiplin dalam hal keuangan. Saya lihat banyak tips ya di internet yang menyarankan untuk melakukan pembukuan terhadap uang yang masuk dan keluar agar tetap terkontrol keuangannya. Namun saya berpendapat berbeda. Kita tidak harus melakukan pembukuan, namun tetap bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran modal asalkan melakukan 2 hal ini. Yaitu yang pertama selalu membayar jika akan mengambil barang dari warung sendiri. Ini untuk mencegah modal kita berkurang ya teman-teman. Hal yang sangat sepele tapi sebenarnya sangat krusial karena barang-barang yang kita ambil dari warung kita walaupun jumlahnya kecil hanya beberapa ribu rupiah saja, tapi kalau kita rutin ambil setiap hari, ini akan menjadi banyak jika diakumulasikan. Bayangkan saja, modal yang bisa dipakai untuk restock barang 1 karton atau rokok 1 slov, tapi melayang percuma gara-gara kita tidak disiplin dalam hal keuangan. Yang kedua, jangan berlebihan dalam restock barang. Maksudnya bagaimana? Ketika kita menstok ulang barang-barang yang habis di warung sembako kita harus punya target dalam kepala. Barang-barang ini kira-kira akan habis dalam jangka waktu berapa lama ya? Kemudian dari situ kita anggarkan berapa banyak barang yang akan kita stok kembali. Contohnya, saya selalu menargetkan barang yang saya stok itu selalu terjual habis dalam waktu setidaknya 1-1 bulan untuk barang fast moving. Saya kemudian menyesuaikan jumlah barang yang saya beli dengan target tersebut. Bisa saja dengan modal yang saya punya, saya mampu beli 1 slop rokok merek A.
Namun karena saya tahu rokok mereka ini per minggunya hanya terjual kurang dari 1 slop, maka saya hanya menstok setengah slop saja. Hal yang sama juga misalnya sampo. Dengan uang yang saya punya, saya bisa beli sampo tersebut 1 karton. Namun karena saya tahu sampo ini salah satu barang slow moving, maka saya hanya beli rentengan saja. Nah, dengan begitu modal kita tidak stagnan, melainkan berputar terus dan berkembang, karena perputarannya hanya berkisar 1 minggu sampai 1 bulan paling lama, sesuai target kita. Nah, jika teman-teman menerapkan 2 prinsip di atas, dijamin tidak perlu repot-repot melakukan pembukuan. Modal teman-teman senantiasa selalu berkembang. Saya semenjak pertama kali membuka usaha warung sembako, tidak pernah melakukan pembukuan sama sekali. Namun modal saya berkembang terus, bahkan tanpa pernah melakukan pinjaman di bank maupun koperasi. Kuncinya hanyalah disiplin terhadap diri sendiri. Tips yang ketiga, selalu update harga barang. Barang-barang yang dijual di warung sembako ini termasuk barang-barang yang rentan sekali mengalami fluktuasi harga. Artinya harganya kerap kali naik turun tanpa kenal waktu. Sementara usaha sembako itu adalah usaha yang presentasi keuntungannya tipis. Artinya gap antara harga pokok dan harga jualnya itu tipis. Alhasil jika ada kenaikan harga dan kita tidak tahu, bisa-bisa kita justru merugi. Contoh paling sederhana adalah rokok ya teman-teman. Keuntungannya hanya 1000-an saja. Misalnya kalau di warung saya harga pokok rokok kristal cafe latte ini Rp14.200. Saya jualnya Rp15.000 saja, alias hanya untung Rp800 per bungkus. Artinya kalau misal harga pokok rokok kristal ini naik Rp1.000, tapi saya tidak tahu dan tetap saya jual dengan harga lama Rp15.000, saya justru rugi teman-teman. Oleh karena itu, saya selalu rutin update harga teman-teman. Untuk barang-barang yang dimasukkan langsung dari distributor, selalu saya pesan ke sales-salesnya untuk memberitahu lebih dulu jika ada kenaikan harga, entah secara langsung ataupun melalui aplikasi WA, terutama sales-sales rokok. Saya juga sering tanya-tanya harga terbaru ke pasar, apalagi untuk barang-barang pokok seperti gula, minyak, beras, telur, dan lain-lain. Tips yang terakhir atau tips yang keempat adalah jangan pernah terima hutang. Ini sudah berkali-kali saya tekankan di video-video sebelumnya juga ya. Hutang itu adalah salah satu yang sering membuat bangkrut usaha sembako. Saya ingat kalimat dari kenalan saya yang sudah sukses jadi pengusaha. Kata beliau, kalau usaha itu jangan pakai hati. Artinya, apapun alasannya, jangan pernah kita terpengaruh dengan dalam tanda kutip air mata orang yang mau berhutang. Mereka itu demi mendapatkan hutang dari kita akan melakukan segala cara, bahkan bukan tidak mungkin dengan air mata, agar kita bisa merasa iba dan kasihan lalu akhirnya memberikan hutang ke mereka. Lebih baik kita ribut di awal, kemudian putus pertemanan di awal, setidaknya uang modal kita aman, daripada harus ribut di akhir, tagih-tagih hutang terus, sudah sakit hati, hutang tidak dibayar, modal pun habis. Kita harus senantiasa ingat bahwa yang kita jalankan ini adalah usaha yang tujuannya mendapatkan pemasukan berupa uang, dan bukan badan amal yang tujuannya membantu orang lain. Mungkin terdengar kejam ya teman-teman, tapi kita harus mengutamakan diri sendiri karena tidak ada yang akan membantu kita jika usaha kita bangkrut. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini ya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih.